Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Agustina Rati dalam video pembelajaran mata kuliah Manajemen Ilmu Komunikasi dalam materi Strategi Pelaksanaan Komunikasi. Apa itu strategi komunikasi? Strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan komunikasi agar berhasil. Strategi komunikasi juga merupakan panduan dari perencanaan dan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam strategi komunikasi. Yang pertama adalah tujuan komunikasi, media yang paling tepat untuk digunakan, dan tingkat efektivitas. Adapun hakikat dalam strategi komunikasi yaitu perencanaan dan manajemen. Ada fungsi dalam strategi komunikasi yaitu merupakan peta jalan yang menunjukkan arah, juga menunjukkan taktik operasional. Menurut Wayne Pace, Brandy Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam Technique for Effective Communication menyatakan tujuan dari strategi komunikasi yaitu yang pertama to secure understanding, yang artinya memastikan bahwa komunikan mengerti dengan pesan yang diterimanya. Yang kedua to establish acceptance, yang artinya pembinaan pada penerima pesan. Yang ketiga to motivate action, yang artinya kegiatan motivasi dalam komunikasi. Menurut Quinn, suatu strategi dapat efektif dilaksanakan dalam sebuah program harus mencakup hal-hal antara lain. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, memelihara inisiatif. Yang ketiga, konsentrasi. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi. Yang keenam, kejujuran. Yang ketujuh, keamanan. Komponen komunikasi dan faktor pendukung untuk penghambat dalam strategi komunikasi. Yang pertama adalah faktor kerangka referensi, yang kedua faktor situasi dan kondisi, yang ketiga pemilihan media komunikasi, yang keempat tujuan pesan komunikasi, yang kelima peranan komunikan dalam komunikasi. Materi kedua mengenai jaringan komunikasi. Makna dari jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah proses komunikasi yang terjadi dari setiap keterlibatan komponen yang ada dalam komunikasi, mulai dari proses pengiriman sampai hasil yang dicapai. Menurut Wilbur Schramm pada tahun 1995, terdapat 5 unsur dalam komunikasi. Yang pertama adalah source, yang kedua encoder, yang ketiga signal, yang keempat decoder, yang kelima destination. Media dan penyaluran komunikasi. Jenis media komunikasi menurut David Caberlo pada tahun 1999, yang pertama adalah media umum dan yang kedua adalah media massa. Menurut Edward Sapir pada tahun 1997, fasilitas tambahan dalam penyaluran pesan komunikasi. Yang pertama fundamental teknik atau proses primer yaitu bahasa atau lambang-lambang. Yang kedua secondary teknik yaitu media bantu seperti kertas, mesin tik, komputer, dan hal lain yang dianggap memudahkan proses komunikasi. Transaksi komunikasi. Makna dari transaksi komunikasi. Transaksi merupakan proses komunikasi yang terjadi dari proses encode dan decode. Komunikasi akan mendapatkan atau melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh sumber atau komunikator. Dengan konsep komunikasi yang berjalan berimbang, setiap pihak saling bergantian posisi dalam transaksi tersebut, tidak hanya satu jalur. Bentuk dalam transaksi komunikasi. Yang pertama, the spoken word yang memerlukan kemampuan berbicara. The printed word and symbol yang memerlukan kemampuan membaca dan menulis. Dan ketiga, the visual image seperti gambar, foto, televisi, bahasa tubuh, diagram, dan lain-lain. Sumber kesalahan dalam melakukan transaksi komunikasi. Yang pertama adalah sumber, proses pengiriman, penggunaan media, proses penerimaan, dan penerima yang sama. Menurut Wilbur Schramm pada tahun 1995, syarat komunikasi efektif antara lain. Yang pertama, pesan direncanakan dan disampaikan setepat mungkin untuk menarik perhatian sasaran yang dituju. Yang kedua,
Pesan menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada pengalaman yang sama antara komunikator dengan komunikan sehingga terjadi kesamaan pengertian. Yang ketiga, pesan membangkitkan kebutuhan pribadi dari sasaran dan menyarankan cara-cara untuk mencapai kebutuhan. Dan yang terakhir, pesan menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok, bahwa kesadaran pada saat digerakkan untuk memberikan respon yang dikehendaki. Mengembangkan strategi komunikasi. Perencanaan merupakan aspek penting dalam organisasi. Fungsi komunikasi yang pertama adalah menjamin pemanfaatan sumber daya langka secara efisien. Yang kedua, membantu memprioritaskan tuntutan yang berlawanan. Yang ketiga, memberikan arahan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, mengidentifikasikan orang-orang yang membawa perubahan. Yang kelima, memberikan cara terbaik untuk menghadapi perubahan. Yang keenam, memungkinkan telaah kegiatan organisasi. Dan yang terakhir adalah memberikan tolok ukur untuk mengukur keberhasilan pada kegiatan yang akan datang. Menyusun strategi komunikasi merupakan suatu seni, bukan suatu yang ilmiah. Strategi yang dapat diterapkan untuk proses terpisah dalam rencana kuartalan atau bulanan. Juga strategi yang menunjuk dari luar rencana periodik atau di bawah strategi organisasi yang menyeluruh. Hal yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi adalah yang pertama, tujuan adalah kunci strategi komunikasi yang memastikan strategi komunikasi yang dikembangkan merupakan tuntutan organisasi, bukan karena hanya adanya kebutuhan komunikasi. Yang kedua, sasaran komunikasi yang tepat dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pesan organisasi yang adalah kunci dalam mencari target yang strategis dan konsisten yang perlu diciptakan oleh suatu yang komprehensif dan mencakup semua pesan kunci dan pemberi tekanan pada unsur yang berbeda untuk sasaran yang berbeda. Dampak pesan yang disampaikan dirangkum dalam narasi yang menarik, cerita seputar minat manusia, dan imagery yang menarik. Yang keempat, instrumen dan kegiatan yang sesuai untuk mengkomunikasikan pesan kunci harus dikenali. Instrumen dan kegiatan harus dirancang berdasarkan waktu yang sesuai dan sumber daya yang ada. Yang kelima adalah sumber daya dan skala waktu yang merupakan aturan utama yang harus ditaati dalam menepati janji dan tidak mengubah janji untuk menetapkan harapan yang dapat diwujudkan. Yang keenam adalah evaluasi dan amandemen. Perlu dipertimbangkan audit komunikasi untuk memperkirakan efektivitas strategi komunikasi dengan pendengar internal atau eksternal dengan menggunakan pertanyaan terbuka dengan jawaban dan tolok ukur yang tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan pengucapan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.